Sebelumnya, kalian bisa menyediakan buku catatannya dulu. Ingat nanti yang dicatat yang penting atau yang semuanya Bumel? Pasti yang penting ya, disampaikan oleh Pak Sabit. Jadi anak-anak, hari ini Pak Sabit akan menyampaikan materi IPS, yaitu tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Pernah dengar pada? ASEAN itu adalah singkatannya dulu ya. ASEAN itu Association of Southeast Asian Nations, ya, adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia itu Perbara, atau disingkat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Sekarang kita akan berbicara tentang berdirinya organisasi ASEAN ini. ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu ada 5 tokoh dari 5 negara yang memiliki ide untuk mendirikan organisasi ini. Nah, kita patut berbangga karena Indonesia adalah salah satunya yang termasuk mendirikan organisasi ini. Nah, siapa saja tokoh 5 itu? Yang pertama kita lihat di sini ada Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga ada Tanat Koman dari Thailand. Dan keempat S. Rajaratnam dari Singapura. Dan terakhir yaitu dari Filipina ada Narciso Ramos. Nah, itu dia kelima tokoh yang menjadi pencetus atau pendiri organisasi ASEAN. Nah, organisasi ASEAN ini latar belakangnya atau dasarnya itu didirikannya ada beberapa latar belakang atau dasar didirikannya organisasi ini. Ya. Yang pertama yaitu persamaan letak geografis. Letak geografis itu letak dilihat dari kenyataan asli, ya benar ya. Persamaannya sama negara-negara Asia Tenggara itu letak geografisnya sama. Letak geografis negara Asia Tenggara itu di antara 3 perairan. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, itu kita lihat petanya. Terus Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Terus latar belakang yang kedua didirikannya ASEAN itu yang pertama, yang kedua yaitu kemiripan budaya. Jadi budaya hampir sama. Budaya itu kebiasaan. Yang ketiga yaitu kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya serta menjaga keamanan kawasan ASEAN. Dasar yang keempat atau latar belakang yang keempat yaitu memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh negara lain kecuali Thailand. Thailand itu negara yang tidak pernah dijajah. Jadi itu latar belakangnya, salah satunya tadi ada memiliki nasib yang sama, yaitu semuanya hampir pernah dijajah oleh negara lain. Nah, setelah organisasi ini terbentuk, suatu organisasi itu harus bisa memberikan manfaat, ya. Maka organisasi ini menjalankan kerjasama. Apa saja kerjasamanya? Dalam bidang apa saja? Setelah organisasi ini terbentuk, maka kerjasama dilakukan. Ya, di antaranya yaitu kerjasama di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, dan politik. Kemudian, adapun tujuan pembentukan organisasi ini, di antaranya ini tujuan atas dasar Deklarasi Bangkok ya. Yang pertama yaitu mempercepat tujuan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau terkelompok itu kan damai ya. Jadi kalau mau bertengkar kan isin ya. Satu kelompok kan masuk ke perang. Nah,
Terus yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana pelatihan dan penelitian. Jadi misal Indonesia mau meneliti apa, itu bisa alatnya kurang, itu dibantu dari luar. Seperti itu. Mau mengadakan apa, alatnya kurang, Indonesia mungkin punya, bisa membantu negara yang lain. Jadi saling memberikan bantuan. Yang kelima, bekerja sama secara aktif di bidang pertanian dan industri. Kita tahu sendiri daerah Asia Tenggara itu bidang pertaniannya banyak dan industri, ya. Saling bekerja sama. Mungkin dari sini dijual di sana, sana dijual di sini. Jadi kalau satu kelompok kan enak. Ya, kalau menguntungkan kelompoknya sendiri. Kayak koperasi, ya. Jadi kalau bisa di kelompoknya sendiri, bisa mensejahterakan kelompoknya sendiri. Terus yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Pengkajian itu apa tuh? Misal, oh ini potensinya apa toh? Indonesia ini, Thailand potensinya apa? Nah, itu diadakannya organisasi itu tujuannya itu. Jadi bareng-bareng mengkaji, oh ini udah apa namanya, wilayahnya seperti ini, Indonesia berarti cocoknya untuk ini, nah, seperti itu. Potensi bisa digali. Yang ketujuh yaitu memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Jadi tidak hanya dalam kelompok itu aja, nanti juga kelompok itu juga bekerjasama dengan kelompok-kelompok secara internasional. Ya. Nah, sekarang setelah dibentuk tadi ASEAN, ternyata manfaatnya banyak sekali, Bu. Tadi sesuai tujuan, ya. Jadi negara-negara sudah merasakan manfaatnya, ya. Akhirnya negara-negara di Asia Tenggara yang belum bergabung kepingin bergabung, ya. Ya, di sini Mas Afrik akan lihat, ya, bergabungnya negara berdasarkan tahunnya. Jadi tadi ya anggotanya ada 10, pendirinya ada 5, dan ada 5 lagi yang menyusul. Ini berdasarkan tahun urutannya. Ya, ikutnya. Yang pertama sudah kita tahu sendiri tadi. Yang pertama ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Itu yang pertama. Yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian ada Brunei Darussalam yang menyusul pada tanggal 7 Januari 1984. Terus yang ketiga ada Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Sudah lahir nih, Mas? Saya belum lahir. Oh, belum kan? Yang keempat disusul Laos. Ini Laos bukan buku dapur, ya. Dan Myanmar, ya, berdua ini, Laos dan Myanmar berdua bareng gabungnya, ya, sekaligus. Yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kelima ada Kamboja, ya, bukan bunga, ya, tapi Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Sudah lahir, Bu? Saya. Sudah. Ya. Nah, itu berdasarkan bergabungnya, kita lihat tahun-tahunnya bergabungnya. Nah, itu ada 10 negara ASEAN, ya. Untuk wawasan anak-anak, kenapa Pak? Timor Leste kan juga Asia Tenggara, kenapa nggak bergabung? Nah, Timor Leste itu masih dalam pengkajian, masih dalam pengusulan. Dia aslinya mau bergabung pada tahun 2011, tapi sampai sekarang belum disetujui karena masih dalam pengkajian keamanan negaranya dan lain sebagainya. Jadi belum masuk kriteria ditentukan. Belum. Tapi Indonesia sebagai negara tetangga, namanya tetangga, ya, terus mendukung, ya. Indonesia terus mendukung Timor Leste agar bisa masuk ke ASEAN, biar bisa mendapat manfaatnya juga. Manfaat dari bergabungnya ASEAN. Ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas kehidupan sosial budaya. Jadi yang unik ini yang perlu kalian mungkin gali lebih dalam lagi, membaca tentang kehidupan sosial budaya negara ASEAN.
Ya, kehidupan sosial budaya itu kehidupan sehari-harinya, kehidupan kebiasaannya, kebudayaannya. Itu bagaimana toh di negara ASEAN itu? Tadi kan disebutkan kehidupan budaya itu menjadi latar pendirian organisasi ini. Ya, terus apa aja toh budaya kehidupan sosial budayanya di negara-negara ini? Ya, Pak Satik akan menjelaskan 9 negara. Yang Indonesia nanti tidak bisa dijelaskan, nanti kalian bisa cari sendiri. Ya, karena kita sudah tahu kan, orang Indonesia masa nggak tahu kehidupan sosial budayanya. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Nah, ini sebelah ini gambar Kampung Anyer, itu kampung terapung di sana ya, pernah menjadi pusat pemerintahan di Brunei. Ya. Budaya Brunei itu budayanya budaya Islam di sana, ya, budayanya budaya Islam. Terus kata Brunei, kata Darussalam sendiri itu artinya adalah tempat yang damai. Jadi berasal dari kata bahasa Arab Darussalam. Terus di sana itu menunjuk dengan jari itu dianggap kasar. Ya, tidak boleh. Ini tidak boleh, ya, kasar sekali itu. Nah, di sini pun sebenarnya gitu ya. Cuma kadang tidak lupa. Terus orang Brunei tidak berjabat tangan dengan yang lawan jenis. Ya, tidak berjabat tangan, jadi gini. Ya, seperti ya kita budaya orang Islam ya. Karena tadi dipengaruhi oleh orang Islam. Budaya Islam. Terus melepaskan sepatu atau sandal merupakan kebiasaan orang Brunei ketika memasuki rumah orang. Ya, itu sebenarnya juga budaya orang Indonesia ya. Ya. Orang desa mau ke Indomaret akan lepas sandal. Ya. Itu masih ada. Lantainya bersih ya, Pak. Ya, dia tidak mau mengotori ya. Kasihan Yang terus selanjutnya yaitu negara Malaysia. Ya, ini di sini ada patung Dewa Marungga. Murungga. Oh iya, Dewa Murungga. Ini terletak di Batu Chaves di kota di Malaysia. Malaysia memiliki kota yang beragam budaya di sana yang terdaftar di UNESCO World Heritage, ya, terdaftar sebagai kota beragam jenis budaya. Namanya kota Georgetown. Kemudian budaya di Malaysia itu banyak dipengaruhi banyak sekali dengan di sana itu ada Tiongkok, Cina, ada Arab juga, Melayu juga, Cina, India. Kalau kita sering lihat Filipina, di sana ada beragam tokohnya itu ada dari India, Cina, Arab, ya, Indonesia banyak. Karena di Malaysia itu beragam budaya, beragam ras di sana. Ya. Terus musiknya pun dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Ya. Dan makanan khasnya di sana apa? Itu nasi lemak. Kalau Indonesia nasi goreng. Nasi goreng ya, karena berlemak itu mungkin ya. Iya, karena hanya itu Pak. Lauknya mungkin. Ya. Ini terus selanjutnya yaitu Filipina. Filipina ini negara di Asia Tenggara yang budayanya dipengaruhi oleh Spanyol, Cina, dan Melayu. Ya, tapi Filipina ini lebih ke barat-baratan istilahnya kalau Filipina ini. Ya. Terus Filipina itu menyebut orang itu dengan sebutan Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Nah, misal Indonesia menyebut saya Po, Opo gitu, karena saya lebih tua. Gitu, ya. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong atau mana yang menunjukkan rasa penghormatan. Jadi untuk menunjukkan rasa penghormatan dia memanggilnya dengan tadi ate, manong seperti di Jawa. Kalau teman sebaya mungkin sampean. Kok kamu tuh Bu? Kamu kan bahasa Indonesia. Sampean, jenengan, kowe. Kowe itu untuk pantaran ya. Nah, kalau sampean itu mungkin untuk lebih sedikit ya. Terus jenengan itu berarti orang yang lebih dihormati dan tua. Tuh, kalau di sana ate, manong atau manang. Ya. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai. Yang berbeda dengan tadi ya. Kalau hati-hati ini
Kalau sana jabat tangan tuh malah wajib sering. Terus ini ada tarian tinikling. Itu di sini ada ini gambar tarian tinikling, itu tarian tradisional di Filipina yang filosofinya yaitu seekor burung tinikling yang berjalan melompat menghindari pantat bambu petang. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Ini di sini ada patung Apsara. Itu 2000 tahun yang lalu ini patung ini. Lama sekali ya. Orang Kamboja itu mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita mengenakan gandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya katanya untuk menjaga diri dari roh jahat. Di Indonesia juga masih ada seperti itu. Terus yang keempat yaitu Myanmar. 5 ya. Oke. Di buku ini salah ini. Habis D lagi. Myanmar itu sebutannya adalah negara 1000 Pagoda. Karena apa? Di sana terdapat banyak sekali kuil-kuil. Kalau dibaca orang Buddha ya. Pakaian tradisionalnya disebut longgi. Kalau kita apa? Kebaya. Jadi tidak hanya dia dewasa, anak-anak juga memakai itu. Kalau kita kan kebaya, anak kecil makanya pada karnaval. Iya, itu hanya momen tertentu. Longgi kayak sarung ya Pak ini ya? Iya, kayak sarung. Terus Vietnam ini juga lihat permainan menangkap jangkrik, permainan tradisional di Vietnam ya. Terus yang unik dari Vietnam ini adalah depannya namanya itu pasti ada Nguyen. Kalian bisa lihat pemain timnas Vietnam itu pasti ada Nguyen. Ya. Karena apa? Karena dinasti Nguyen itu berkuasa sangat lama sekali di sana. Dan itu dinasti terakhir di Vietnam, yaitu 1803 sampai 1945. Habis 100 tahun. Jadi marga kalau di Indonesia marga ya, ada marga Sitorus, marga Silabombing, marga apa lagi? Simanjuntak. Ini kalau di sana Nguyen. Di Jawa juga ada Apa? Biasa panggilnya tuh depannya Su Gianto. Oh. Su itu kan berarti kan orang Jawa. Marga. Kalau betul. Yang selanjutnya yaitu negara Laos ya. Laos ini sesuai dengan penemu negara ini yaitu Ai Lao ya. Di Laos itu terkenal orangnya yang sederhana dan sabar. Sebenarnya orang Indonesia juga sabar. Jadi sabar, orang Laos itu terkenal orang yang sabar. Tahun baru Laos itu disebut Pin Mai. Apa? Bun Pi Mai. Kalau Cina kan punya Imlek. Indonesia Haram, yang Islam ya. Tuh. Terus semua penduduk ketika tahun baru itu membersihkan rumah. Kayak kita ya, kalau mau lebaran ya membersihkan rumah. Catnya baru. Bukan rumah baru, Pak. Bukan rumah. Mengenakan pakaian baru itu juga sama lebaran kita. Mencuci patung Buddha. Kalau kita nyuci motor aja ya. Terus makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung, terus pakai sendok. Dipuluk kalau bahasa kita muluk. Terus orang Laos menyebut dirinya Luk Hao Niao, bahasa sulit ini, yang artinya anak turun nasi ketan. Jadi dia merasa itu mungkin dia itu hidup karena nasi ketan tadi ya. Keseringan makan nasi ketan, hidup kan dia menganggap aku ini anak nasi ketan. Terus Singapura, negara Singapura. Nah, ini budaya ini ada patung Merlion, itu gabungan antara kepala singa dan ikan yang dia namanya patung Merlion. Di sana tuh ada budaya yang menarik yaitu jalan kaki. Karena apa? Di sana itu semuanya dimahalkan. Ada motor, kendaraan, terus BBM dimahalkan. Ya, mahalkan. Makanya
Kemudian Thailand. Thailand ini negara yang tidak pernah dijajah tadi ya. Ini ada patung. Ya. Patung ini Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Thailand. Jadi kalau India mempunyai Mahabharata, kalau di Thailand punya cerita Ramakien. Jadi di Thailand juga ada tradisi menteng, Thai tea, yang diseduh atau disajikan dengan es, ya. Dinamakan Thai iced tea atau Thai tea. Kalau di Indonesia kan Thai tea, ya. Nah itu budaya atau kehidupan sosial budaya di negara-negara Asia. Ya. Di Indonesia banyak, kalian sudah tahu sendiri, ya, banyak sekali kehidupan sosial budaya, bahkan sampai ratusan ya budaya suku bangsanya banyak ya biasanya. Dan itu dulu dari Pak Syafiq, bisa dicatat tadi materinya. Terus sampai jumpa besok lagi ya. Ada pertanyaan ya. Sebutkan 10 negara ASEAN ya. Dan cari, Pak saya belum menyebutkan tadi, dan cari nama ibu kotanya. Itu PR sendiri, cari sendiri di internet. Baik, itu saja dari Pak Syafiq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.